Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang aset tak berwujud dan perlakuan akuntansi yang beranggotakan Rizka Nuryudia, Tariska Anistiaji, dan Nafisatul Khairah. Baik, selanjutnya dalam bab aset tak berwujud ini, kami akan menjelaskan isu-isu konseptual dan pelaporan dasar yang berkaitan dengan aset tak berwujud, di mana isu-isu aset tak berwujud ini nantinya akan kami paparkan mengenai karakteristik aset tak berwujud, penilaian aset tak berwujud, dan yang terakhir ada amortisasi aset tak berwujud. Pertama-tama ini ada karakteristik aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini merupakan aktiva yang tidak terlihat wujudnya namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Aset tak berwujud intangible asset memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, aset tersebut dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, aset tak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan, dapat dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum dari mana manfaat ekonomik atas hak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, aset tersebut tidak memiliki eksistensi fisik. Aset berwujud seperti aset tetap memiliki bentuk fisik. Sebaliknya, aset tak berwujud memperoleh nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang ketiga, aset tersebut bukan merupakan aset moneter. Aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang yang merupakan obligasi dan saham juga tidak memiliki substansi fisik. Namun demikian, aset moneter memperoleh nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai aset berwujud. Dalam kebanyakan kasus, aset tak berwujud memberikan manfaat selama beberapa periode tahun. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mengklasifikasi aset tersebut sebagai aset tidak lancar. Penilaian aset tak berwujud. Perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan sudah termasuk semua biaya akuisisi ditambah pengeluaran untuk membuat aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya perolehan umumnya termasuk harga pembelian, biaya jasa atau fee hukum, dan biaya insidental lainnya. Kadang-kadang perusahaan memperoleh aset tak berwujud melalui pertukaran dengan saham atau aset lainnya. Pada dasarnya, perlakuan akuntansi untuk pembelian aset tak berwujud mirip dengan aset berwujud yang dibeli. Perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Dalam aset tak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran dengan saham atau aset lainnya, biaya perolehan aset tak berwujud adalah nilai wajar dari aset tak berwujud yang diterima. Penilaian aset tak berwujud yang kedua, aset tak berwujud yang dibuat sendiri. Perusahaan sering mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tak berwujud seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, penelitian pasar, kekayaan intelektual, dan merek dagang. Biaya tersebut sering disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan, research and development, R&D. Aset tak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran tersebut termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Ilustrasi yang ditunjukkan pada PPT tersebut menunjukkan 2 tahap kegiatan penelitian dan pengembangan bersama dengan perlakuan akuntansi untuk biaya yang dikeluarkan selama fase ini. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, semua biaya yang timbul dalam tahap penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Setelah proyek bergerak ke tahap pengembangan, beberapa biaya pengembangan tertentu akan dikapitalisasi. Secara khusus, biaya pengembangan akan dikapitalisasi ketika beberapa kriteria tertentu telah terpenuhi yang menunjukkan bahwa proyek R&D bersangkutan akan menghasilkan aset tak berwujud yang ekonomis. Pada intinya, viabilitas ekonomi, economic viability, manfaat ekonomi menunjukkan bahwa proyek ini sudah dalam tahap yang cukup jauh, sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D bisa dianggap akan mengalir ke perusahaan. Oleh karena itu, biaya pengembangan yang dikeluarkan sejak saat itu memenuhi kriteria pengakuan dan harus dicatat sebagai aset tak berwujud. Singkatnya, perusahaan membebankan semua biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi bila kriteria viabilitas ekonomi terpenuhi. IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dapat dikapitalisasi. Isu-isu aset tak berwujud selanjutnya adalah amortisasi aset tak berwujud. Alokasi biaya perolehan atas aset tak berwujud secara sistematis disebut amortisasi, amortization. Aset tak berwujud dapat memiliki umur manfaat yang terbatas atau tertentu maupun umur manfaat yang tidak terbatas. Contohnya,
Pada perusahaan seperti Walt Disney memiliki kedua jenis aset tak berwujud tersebut. Walt Disney mengamortisasi aset tak berwujud yang masa manfaatnya terbatas, misalnya dalam hak cipta atas film dan lisensi terkait dengan produk bermerek Disney. Walt Disney tidak mengamortisasi aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas, misalnya nama dagang Disney atau nama domain internetnya. Pada aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas melalui pembebanan sistematis atas biaya perolehan selama umur manfaat aset. Umur manfaat mencerminkan periode di mana aset tersebut akan memberikan kontribusi pada arus kas perusahaan. Jumlah aset tak berwujud yang diamortisasi harus sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu. Nilai residu diasumsikan nol kecuali pada akhir masa pakainya aset tak berwujud memiliki nilai bagi perusahaan lain. IFRS mengharuskan perusahaan untuk menilai estimasi nilai residu dan umur manfaat aset tak berwujud setidaknya sekali setiap tahun. Dalam hal ini, jumlah tercatat yang tersisa harus diamortisasi selama sisa umur manfaat yang telah direvisi. Perusahaan harus mengevaluasi aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika ada indikasi penurunan nilai, maka uji penurunan nilai akan dilakukan. Rugi penurunan nilai harus diakui sejumlah jumlah tercatat aset tak berwujud dikurangi jumlah terpulihkan. Selanjutnya masuk kepada subbab jenis-jenis aset tak berwujud. Yang akan kita ketahui ada 6 jenis. Yang pertama ada aset tak berwujud terkait pemasaran, pelanggan, artistik, kontrak, teknologi, dan goodwill. Jenis aset tak berwujud. Yang pertama ada aset tak berwujud terkait pemasaran. Perusahaan menggunakan aset tak berwujud terkait pemasaran dalam pemasaran atau promosi produk atau jasa. Contohnya adalah merek atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Merek atau nama dagang seperti yang kita tahu sebagai contoh ada Pepsi, Cola, Honda, IKEA, dan sebagainya. Jika perusahaan membeli merek dagang atau nama dagang, maka perusahaan mengkapitalisasi biaya pada harga pembelian. Jika perusahaan mengembangkan sendiri merek atau nama dagang, perusahaan mengkapitalisasi biaya yang berkaitan dengan administrasi aset tersebut, seperti biaya jasa pengacara, biaya jasa pendaftaran, biaya desain, biaya jasa konsultasi, dan biaya pembelaan hukum yang berhasil. Namun, perusahaan tidak memasukkan biaya penelitian dan biaya pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Ketika total biaya perolehan merek atau nama dagang tidak signifikan, perusahaan membebankan biaya tersebut. Yang kedua ada aset tak berwujud terkait pelanggan. Aset tak berwujud terkait pelanggan merupakan hasil dari interaksi dengan pihak luar, contohnya termasuk daftar pelanggan, pesanan atau backlog produksi, dan hubungan dengan pelanggan kontraktual maupun non-kontrak. Untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa Green Market memperoleh daftar pelanggan dari surat kabar besar seharga 6 juta pada tanggal 1 Januari 2011. Database pelanggan ini termasuk informasi nama kontak, riwayat pesanan, dan informasi demografis. Kemudian dalam hal ini daftar pelanggan adalah aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas yang harus diamortisasi secara garis lurus. Dan yang ketiga ada aset tak berwujud terkait artistik. Aset tak berwujud terkait artistik mencakup hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan video, dan materi audio visual lainnya. Hak cipta melindungi hak kepemilikan tersebut. Sebagai contoh, dalam Walt Disney memiliki hak cipta untuk Mickey Mouse. Kemudian Really Useful Group memiliki hak cipta atas karya musik. Perusahaan mengkapitalisasi biaya untuk memperoleh dan mempertahankan hak cipta. Perusahaan mengamortisasi biaya yang dikapitalisasi selama umur manfaat hak cipta jika kurang dari umur manfaat hukumnya, atau umur manfaat pencipta ditambah 70 tahun. Misalnya, Really Useful Group harus mengalokasikan biaya perolehan hak cipta untuk tahun-tahun di mana perusahaan mengharapkan untuk menerima manfaatnya. Perusahaan harus membebankan semua biaya penelitian dan biaya pembangunan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan yang mengarah pada hak cipta seiring dikeluarkannya biaya tersebut. Jenis aset tak berwujud yang keempat, aset tak berwujud terkait kontrak. Aset tak berwujud terkait kontrak mencerminkan nilai dari hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Contohnya adalah perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siaran, dan kontrak jasa atau pasokan. Waralaba dan lisensi bisa berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk waktu yang tidak terbatas atau selamanya. Perusahaan yang memiliki perjanjian waralaba atau lisensi mencatat
akun aset tak berwujud yang berjudul waralaba atau lisensi pada pembukuannya hanya ketika perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang terkait dengan perolehan hak operasi, misalnya biaya jasa hukum atau uang muka pembayaran lamsam. Perusahaan harus mengamortisasi biaya waralaba atau lisensi yang umur manfaatnya terbatas sebagai beban operasi selama umur waralaba. Perusahaan tidak boleh mengamortisasi waralaba dengan umur manfaat yang tidak terbatas atau waralaba yang tidak berkesudahan, di mana perusahaan harus mencatat waralaba pada biaya perolehannya. Pembayaran tahunan yang dilakukan berdasarkan perjanjian waralaba harus dimasukkan sebagai beban operasi pada periode selanjutnya. Pada periode terjadinya, pembayaran ini tidak dianggap sebagai aset karena tidak terkait dengan hak masa depan atau menggunakan aset tersebut. Dan yang kelima, ada aset berwujud terkait teknologi. Aset tak berwujud terkait teknologi berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contoh aset ini misalnya teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Perusahaan pada hal ini mengapitalisasi biaya untuk mempertahankan hak cipta. Perlakuan akuntansi untuk pertahanan paten serupa perusahaan membebankan semua biaya jasa hukum dan biaya lainnya yang terjadi untuk pembelaan gugatan paten yang berhasil pada akun paten yang termasuk akun aset. Biaya tersebut harus diamortisasi bersama dengan biaya perolehan selama sisa umur hak paten. Beban amortisasi harus mencerminkan pula jika dapat ditentukan secara andal di mana perusahaan menggunakan paten tersebut. Perusahaan dapat mengkreditkan amortisasi paten langsung ke akun paten atau akun akumulasi amortisasi paten. Selanjutnya, jenis aset tak berwujud yang keenam ada goodwill. Meskipun perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya tertentu yang dikeluarkan untuk pengembangan aset yang dapat diidentifikasi seperti paten dan hak cipta, jumlah yang dikapitalisasi umumnya tidak signifikan. Akan tetapi, perusahaan mencatat jumlah aset tak berwujud yang material saat membeli aset tak berwujud lainnya, terutama dalam situasi yang melibatkan kombinasi bisnis. Dalam sebagian besar kombinasi bisnis, perusahaan membeli mencatat goodwill. Goodwill diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar aset neto. Aset dikurangi liabilitas yang dibeli. Misalnya, jika Portofino membayar 2 juta untuk membeli aset neto yang dapat diidentifikasi Aquinas dengan nilai wajar sebesar 1.500.000, Portofino mencatat goodwill sebesar 500.000. Oleh karena itu, goodwill diukur sebagai nilai residu dan bukan diukur secara langsung. Itulah sebabnya goodwill kadang-kadang disebut sebagai penyumbat, pengisi celah, atau akun penilaian induk. Secara konseptual, goodwill mempresentasikan manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari aset lainnya yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individu dan diakui secara terpisah. Goodwill sering disebut sebagai aset tak berwujud yang paling berwujud karena hanya diidentifikasi dengan bisnis secara keseluruhannya. Satu-satunya cara untuk menjual goodwill adalah dengan menjual bisnis. Penurunan nilai aset tak berwujud. Aset tak berwujud turun nilainya atau impaired ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset melalui penggunaan atau dengan penjualan aset. Untuk menentukan apakah aset berumur panjang, perusahaan harus melakukan telaah atas kemampuan aset dalam menghasilkan kas melalui penggunaan atau penjualan. Jika jumlah tercatat aset lebih tinggi dari jumlah terpulihkan, maka selisihnya merupakan rugi penurunan nilai. Apabila jika jumlah terpulihkan lebih besar dari jumlah tercatat, maka tidak ada penurunan nilai yang dicatat. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus meninjau aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas untuk menentukan penurunan nilai. Jika terdapat aset tak berwujud turun nilainya, maka perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai dengan membandingkan nilai tercatat aset tak berwujud dengan jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan sendiri didefinisikan sebagai jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual atau nilai pakainya. Sedangkan untuk rugi penurunan nilai adalah jumlah tercatat aset dikurangi dengan jumlah terpulihkan dari aset yang turun nilainya. Seperti dengan penurunan nilai lainnya, kerugian tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi. Perusahaan pada umumnya melaporkan kerugian di bagian pendapatan dan beban lain-lain.
Kemudian ada pembalikan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai dapat dibatalkan jika hasil telaah pada tahun depan menunjukkan bahwa aset tak berwujud tidak lagi turun nilainya. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill. Perusahaan menguji penurunan nilai aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas termasuk goodwill setiap tahunnya. Uji penurunan nilai aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas selain goodwill sama dengan uji penurunan nilai untuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas. Hal ini dilakukan dengan membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tak berwujud dengan nilai tercatat aset. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan mengakui penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill. Pemilihan waktu untuk uji penurunan nilai untuk goodwill adalah sama dengan waktu untuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya tak terbatas lainnya. Artinya, perusahaan harus menguji goodwill setidaknya setiap tahun. Namun, karena goodwill menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lainnya, uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasilan kas di mana goodwill ditetapkan. Biaya penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan, research and development (R&D) cost, bukan merupakan aset tak berwujud dengan sendirinya, namun penyajian akuntansi untuk biaya R&D merupakan aktivitas R&D sering menimbulkan paten atau hak cipta yang dapat memberikan nilai masa depan. Banyak perusahaan yang menghabiskan uang dalam jumlah besar pada aktivitas penelitian dan pengembangan. Mengidentifikasi aktivitas R&D. Aktivitas R&D tidak termasuk perubahan rutin atau berkala atas produk yang sudah ada, lini produksi, perusahaan manufaktur, dan operasi yang sedang berlangsung lainnya. Meskipun perubahan ini merupakan perbaikan dari kondisi sebelumnya, misalnya, upaya rutin untuk memperbaiki, memperkaya, atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada itu tidak dianggap sebagai aktivitas R&D. Akuntansi untuk aktivitas R&D. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas R&D dapat perlakuan akuntansi yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bahan, peralatan, dan fasilitas. Yang kedua, personil. Yang ketiga, aset tak berwujud yang dibeli. Yang keempat, jasa kontrak. Dan yang terakhir, biaya tidak langsung. Mengidentifikasi aktivitas R&D. Contohnya yang pertama yaitu biaya persiapan untuk operasi baru, yang kedua kerugian operasi awal, dan yang ketiga yaitu biaya iklan. Biaya persiapan. Biaya persiapan atau startup cost dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contohnya mencakup pembukaan pabrik baru, perkenalan produk atau jasa baru, atau operasi bisnis di wilayah baru. Biaya persiapan termasuk biaya pendirian, seperti biaya jasa hukum dan pajak daerah yang dikeluarkan untuk mendirikan entitas bisnis baru. Akuntansi untuk biaya persiapan ini yaitu membebankan biaya persiapan pada saat terjadinya. Kemudian di bawah ini adalah contoh pengeluaran R&D dan perlakuan akuntansinya. Kerugian operasi awal. IFRS mengharuskan kerugian operasi selama tahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi. Singkatnya, standar akuntansi dan pelaporan seharusnya tidak berbeda untuk suatu perusahaan yang sedang berusaha untuk mendirikan bisnis baru dan untuk perusahaan lain. Pertanyaan konseptual. Persyaratan bahwa perusahaan membebankan sebagian besar biaya R&D pada saat terjadinya adalah contoh dari konflik antara relevasi dan penyajian yang tulus atau jujur. Di sini, persyaratan ini bersandar kuat pada penyajian yang tulus atau jujur, serta konsisten dan dapat dipertimbangkan.
Penyajian aset tak berwujud dan item terkait. Pelaporan aset tak berwujud mirip dengan pelaporan aset tetap, namun tidak ada kontra yang ditampilkan untuk aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah semua aset tak berwujud selain goodwill. Jika terdapat goodwill, maka perusahaan harus melaporkan secara terpisah. IASB menyimpulkan bahwa mengingat goodwill dan aset tak berwujud lainnya berbeda secara signifikan dari jenis aset lainnya, maka pengungkapan semacam itu akan menguntungkan pengguna laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan penurunan nilai dan pembalikan untuk aset tak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba neto. Biasanya di bagian operasi. Biasanya disajikan sebagai item baris terpisah. Kemudian pada slide yang ke-21 ini adalah contoh dari penyajian aset tak berwujud. Ini laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Pengungkapan aset tak berwujud Nestle. Penyajian biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan harus mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan setiap periodenya dalam laporan keuangan, umumnya dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah contoh dari laporan GlaxoSmithKline atau GBR. Perusahaan penelitian farmasi global melaporkan penelitian dan pengembangan pada laporan laba rugi yang terakhir dengan pembahasan kebijakan akuntansi yang terkait. Demikian beberapa hal yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.